Rian Puspita, selamat datang. Sobri, Mas Sobri, Assalamualaikum Mas Sobri, apa kabar Mas Sobri? Makasih sudah menghubungi saya Mas Sobri dari kemarin. Mila, Laila, 27, selamat datang, apa kabar? Aulia AAC, selamat datang Aulia. Isrof, Fah, underscore Aski, apa kabar Isrofa? Semoga sehat selalu. Saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman semua. Selamat datang di mata kuliah Logika Penerapan Hukum. Jangan lupa sarapan pagi, ini hawanya mendung di daerah Lumajang. Assalamualaikum Mas Aziz. Apa? Waalaikumsalam Mas Aziz. Devi RP. Waalaikumsalam Devi. Kita tunggu teman-teman sambil nunggu, jangan lupa ngisi esensi. Saya sudah cek, alhamdulillah, makasih teman-teman sudah ngisi prestasi kehadiran, dan terima kasih sudah menjawab diskusi di minggu ketiga. Di situ saya linkkan buku aja tentang logika penerapan hukum, teman-teman bisa klik di situ. Halo Nida, apa kabar? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaikum ali ayakhul anam. Rabbun karim wa antadhu khuluqin adhim fasyalana intal karim, amma ba'du. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada pagi hari ini di Logika Penalaran Hukum. Minggu yang ketiga kita bicara interpretasi dan penalaran hukum teman-teman semua. Kemarin kita bicara hukum alam. Kemarin kita juga bicara namanya positivisme hukum. Sekarang kita membicarakan, mendiskusikan tentang interpretasi dan penalaran hukum teman-teman semua. Mengapa hal ini penting? Karena ini menjadi milestone teman-teman. Apabila teman-teman jadi hakim, teman-teman bisa menafsiri suatu aturan perundang-undangan, suatu aturan hukum. Karena di dalam Indonesia itu adalah hakim judgment law, hakim sebagai penemu hukum, hakim sebagai pembuat hukum. Jadi sarjana hukum baik hukum Islam ataupun hukum umum, fondasinya itu adalah interpretasi dan penalaran hukum selain hukum acara teman-teman semua. Teman-teman bisa baca materi yang di Learning Management System yang sudah saya share. Mungkin sambil mendengarkan pemaparan saya, teman-teman bisa menulis di kolom komentar pertanyaan ataupun pendapat. Tidak ada masalah. Saya mengucapkan terima kasih atas keefektifan teman-teman semua mau mendengarkan dan mau bergabung di IG Live pagi hari ini. Teman-teman semua, langsung saya pada materi kita pada pagi hari ini teman-teman. Saya bicara mengenai interpretasi dan penalaran hukum di sini. Dalam konsep kita, interpretasi dan penalaran hukum teman-teman semua, kita kan ada namanya, ada yang dari civil law system dan ada common law system. Baik civil law system dan common law system, mereka tetap berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara mereka masing-masing. Dan kemudian menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan civil law system itu? Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut asas civil law system. Civil law system berlaku di negara kontinental seperti Belanda, Prancis, kemudian di Asia Tenggara semua menggunakan civil law. Indonesia, Malaysia, kemudian Thailand menggunakan asas civil law teman-teman. Dan kemudian ada yang menganut asas common law seperti Inggris dan juga Amerika Serikat. Sistem ini mempunyai fondasi berbeda teman-teman semua. Kalau kita bicara civil law system seperti di Indonesia itu, civil law system itu dimaknai sebagai dalam konsep peradilan itu, konsep peradilan yang menjadi fondasi adalah peraturan perundang-undangan yang sudah diputuskan di sini. Maka hakim
ataupun pengacara ataupun orang berprofesi hukum, dosen, manakala dia memaknai suatu kasus atau suatu sengketa yang ada di lapangan, dia tetap berpatokan pada aturan yang berlaku, bagaimana menafsiri undang-undang dan bagaimana melaksanakan undang-undang. Itu yang menjadi fondasi adalah civil law system di sini, teman-teman. Dan kemudian ada yang dinamakan dengan common law system. Common law system itu sering dimana adalah judgment law. Judgment law itu apa? Judgment law itu yakni adalah hakim sebagai penemu hukum di sini. Karena hakim sebagai penemu hukum, maka hukum itu dilihat tidak hanya peraturan tapi ada nilai-nilai di situ. Bagaimana hukum itu bisa sesuai selaras dengan perubahan zaman yang terjadi. Maka putusan hakim dalam judgment law, hakim sebagai penemu hukum itu yang menjadi fondasi adanya perubahan. Hakim tidak berpatokan pada peraturan perundang-undangan, tapi hakim manakala di peraturan perundang-undangan di common law system itu tidak sesuai dengan keadaan zaman, hakim bisa memutuskan di luar dari aturan-aturan hukum di sini, teman-teman. Itu yang ada di dua kutub berbeda. Ada kutub civil law system dan ada kutub common law system. Indonesia termasuk kutub yang melaksanakan civil law system, teman-teman semua. Hakim menggunakan kutub civil law system. Jadi civil law system yang ada di Indonesia itu, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia itu sebagai fondasi bagaimana kita menafsiri atau memaknai undang-undang, pasal-pasal, dan bagaimana menjalankannya. Itu menjadi fondasi kita di dalam civil law system, teman-teman semua. Jadi hakim, kita sebagai orang hukum memaknai hukum itu bukan cuma narasi atau teks ataupun pasal-pasal, karena ada yang disebut ada dengan sebutan legal reasoning, menafsiri suatu hukum, menafsiri suatu undang-undang atau disebut dengan legal reasoning. Legal reasoning tidak dilihat hanya dilihat ada aturannya, teman-teman, tapi adalah bagaimana undang-undang atau pasal-pasal ini bisa dilaksanakan di dalam kegiatan sehari-hari, khususnya dalam bidang peradilan. Khususnya dalam bidang peradilan di sini. Peradilan itu yang sebagai fondasi kalau teman-teman masuk ke pengadilan negeri atau pengadilan agama, baik panitera hakim akan menjadi fondasi apa yang dikatakan undang-undang, tidak dikatakan orang lain. Sesuai yang kita pelajari kemarin positivisme hukum, teman-teman. Apa yang dikatakan undang-undang itu sebagai fondasi berjalannya sesuatu. Biasanya kalau di peradilan negeri, peradilan agama, manakala tidak ada undang-undang mengatur, mereka ada namanya perma, peraturan Mahkamah Agung. Perma itu yang mengatur bagaimana jalannya suatu aturan itu. Kayak di mediasi, teman-teman kan tahu kalau di sengketa perdata, baik pengadilan negeri, pengadilan agama, dan juga pengadilan niaga, ada proses mediasi. Maka di mediasi itu maknanya apa? Mediasi itu ini yang memuat positivisme hukum, yakni mediasi itu jalan bagaimana suatu perkara itu tidak hanya kalah menang tapi bisa dimediasi, diselesaikan di dalam persidangan ataupun di luar persidangan. Itu diatur di Perma nomor 1 tahun 2016, teman-teman. Jadi konsepnya di dalam putusan perdata itu, apabila bisa dimediasi, bisa selesaikan secara kekeluargaan, itu menjadi lebih bagus daripada diselesaikan dengan cara kalah menang di sini. Itu diatur di mana, teman-teman? Di peraturan Mahkamah Agung. Emang KUH Perdata ataupun BW kita nerangkan tentang mediasi, tapi tidak secara komprehensif. Yang menjalankan komprehensif secara lengkap itu di mana? Di Perma. Apa itu Perma, teman-teman? Peraturan Mahkamah Agung. Itu yang mengatur masalah mediasi. Itu merupakan suatu fungsi, teman-teman, bagaimana kita menyelesaikan perkara alternatif dispute resolution di luar pengadilan agar bisa maksimal, teman-teman semua. Dan kemudian ada kita dalam extra legal considerance, maknanya hal-hal pokok di sini. Yang mana pertama, penalaran untuk membangun substansi hukum berlaku kasus tertentu yang sedang dihadapi. Penalaran itu kita lihat substansi hukumnya, teman-teman, dan kasusnya. Karena setiap undang-undang atau setiap pasal dalam kita menafsiri itu berbeda-beda, tergantung kasusnya. Jadi pasal apa dikatakan pasal atau undang-undang, manakala kita tafsiri itu dalam interpretasi hukum itu seringkali berbeda. Karena kenapa? Substansi hukumnya berbeda. Substansi hukumnya berbeda. Contoh di sini, kalau kita bicara akta hibah, apa itu akta hibah? Mungkin di sini Mayada Afrika
sebagai anak angkat kemudian dapat waris dengan konsep akta hibah, dan kemudian anak kandung tidak terima, teman-teman, anak kandung tidak terima bisa gugat, maka konsep akta hibah itu, akta hibah tadi bisa digugat, akta hibah bisa digugat oleh pemberi apabila mungkin anak angkat tidak berbakti atau anak angkat itu tidak memberikan nafkah pada yang memberi hibah gitu. Ini jadi salah satu bagian kita maksud akta hibah, teman-teman. Maka dalam suatu undang-undang atau kasus, kalau teman-teman menangani suatu perkara, saya sebagai mediator di Pengadilan Agama Probolinggo, yang mana mediator di Pengadilan Agama Probolinggo, teman-teman, itu menafsiri suatu sengketa perceraian. Itu setiap sengketa, walaupun kasusnya sama, mungkin masalah nafkah atau masalah ekonomi atau masalah KDRT, ternyata setiap masalah itu berbeda-beda, teman-teman. Apa yang bedakan? Kasuistisnya. Masalahnya berbeda, orangnya pun berbeda. Ternyata norma peraturan perundang-undangan, manakala kita lihat kasuistis atau substansi kasusnya, itu berbeda-beda. Maka kita sebagai orang hukum, baik Anda sebagai hakim, Anda sebagai pengacara, ataupun teman-teman itu sebagai orang yang akan berprofesi hukum, maka harus melihat peraturan perundang-undangan dan bagaimana menggunakan aturan tadi bisa digunakan di masyarakat di sini, teman, digunakan di kasus kita. Selanjutnya, teman-teman, yakni penalaran untuk menginterpretasikan isi peraturan perundang-undangan dari hukum di mana keputusan diambil dari kasus sebelumnya yang terjadi. Maka konsep peraturan perundang-undangan di dalam mata kuliah logika dan penalaran hukum kita, teman-teman, setelah kita melihat suatu kasus itu bisa berjalan, maka kita melihat bagaimana kasus tadi sesuai dengan putusan atau peraturan yang sebelumnya. Peraturan sebelumnya, teman-teman. Apa peraturan sebelumnya? Kita dalam penalaran hukum itu, selain kita lihat peraturan atau substansi perkaranya, juga yang harus kita lihat dalam interpretasi hukum bagaimana interpretasi kasus sebelumnya yang sama di sini. Kasus sebelumnya yang sama. Kenapa kasus sebelumnya yang sama? Bisa jadi kasusnya sama dan kemudian penyelesaian juga sama. Dalam logika penalaran hukum yang dilihat juga, teman-teman, yakni adalah tentang yang dinamakan itu adalah putusan hakim atau kasus sebelumnya yang terjadi. Itu bisa kita analisis. Maka orang hukum seringkali itu bukan dianggap sebagai cenayang ya. Cenayang itu kayak orang yang bisa tahu segalanya itu. Seringkali kita tahu. Karena kenapa dalam logika penalaran hukum di sini, teman-teman, orang hukum bisa menganalisis. Analisis dari mana? Dari kasus sebelumnya. Itu logika hukum, teman-teman. Seorang hukum atau hakim ataupun pengacara atau jaksa, dia bisa menganalisis bagaimana watak seseorang. Ada namanya, kita itu dalam jaksa, kalau teman-teman sebagai intel, teman-teman sebagai jaksa penuntut umum, teman-teman bisa lihat di situ tatapan matanya, kasusnya. Kemudian kita bisa menganalisis kasusnya nanti akan menang di mana, kasusnya akan kalah di mana. Maka kemudian orang hukum kita, saya dan jenengan, semakin jam terbang semakin tinggi, itu semakin ahli. Kok bisa semakin ahli? Karena dia semakin banyak pengalaman, banyak kasus yang dia tangani, teman-teman. Maka seorang pengacara itu dia bisa menginterpretasi dia akan menang atau kalah karena semakin berjam terbang tinggi di sini. Maknanya apa? Kalau teman-teman mau berprofesi sebagai orang hukum, teman-teman harus cari guru yang ahli dalam bidang yang teman-teman tekuni. Karena setiap pengacara, Pak Kholili punya keahlian pertanahan, mungkin Haji Nurir punya keahlian di pidana korupsi. Itu yang teman-teman harus pelajari di situ, dan itu tidak bisa instan. Saya tidak tahu teman-teman berprofesi sebagai apa, ataupun teman-teman agar dia ingin jadi polisi, atau jadi BPN, atau jadi pengacara, atau jadi hakim, ataupun jadi jaksa. Walaupun teman-teman di HES, teman-teman di HPI, teman-teman di HTN, bisa kok ambil jaksa itu. Yang penting teman-teman harus belajar menyiapkan dari sekarang. Semakin orang banyak melakukan, mereka bisa interpretasi, teman-teman. Mereka bisa menganalisis ini kasusnya bisa kalah dan menang. Ini perkara akan menang. Diambil dari mana? Diambil dari pengalaman. Diambil dari pengalaman di sini. Pengalaman terjadi karena dia banyak melakukan, teman-teman, menganalisis. Karena pengalaman tadi itu yang tidak bisa dibayar gitu, tidak bisa dibeli.
Karena pengalaman jam terbang itu yang memenuhi. Seseorang dianggap pengacara jadi cenayang ataupun orang hukum jadi cenayang karena dia pernah mengalami kasus yang sama. Seperti saya hari ini kita nangani kasus akta hibah dan saya yakin menang saya. Akta hibah saya yakin menang saya, itu kan saya menang. Karena kenapa? Kok bisa menang? Karena saya pernah kalah dengan kasus yang sama. Saya pernah kalah dengan kasus yang sama. Maka kemudian hari ini saya yakin menang gitu. Walaupun kemudian ada suatu penafsiran undang-undang tentang akta hibah yang mana akta berdiri dicabut, saya yakin menang. Itu teman-teman yang mana konsepnya orang hukum, saya dan jenengan, kita bisa menginterpretasi suatu kasus karena dilihat dari mana kasus-kasus yang terdahulu. Selain kita bicara substansi undang-undang, substansi hukum, di dalam suatu kasus yang kita lihat juga teman-teman apa itu, yakni adalah substansi kasus-kasus yang terdahulu. Itu menjadi fondasi kita untuk bisa menafsirkan suatu kasus dan undang-undang. Bagaimana kita menafsiri undang-undang dan undang-undang dilaksanakan. Jadi kita itu tidak apa teman-teman. Jadi kita tidak hanya bicara masalah undang-undang, tapi bagaimana melaksanakan pasal-pasal tadi dalam suatu kasus. Karena pasal atau undang-undang itu bisa berbeda saat kita menerapkannya teman-teman. Dan itu perlu keahlian, perlu sebagai kita banyak melakukan, baik kita itu legal drafter ataupun kita sarjana hukum gitu. Selanjutnya teman-teman, penerapan terhadap putusan dari suatu proses litigasi atau adjudikasi untuk suatu kasus hukum harus mendengar sebagai hal di luar hukum itu sendiri. Konsepnya maknanya adalah kasus litigasi, kan kita hukum itu ada kasus itu ada litigasi dan ada non litigasi. Litigasi maknanya di dalam persidangan, non litigasi di luar persidangan. Semua sama kasus dan semua menyelesaikan dengan cara hukum teman-teman. Kalau litigasi gunakan di dalam persidangan, maknanya dia menyelesaikan di dalam persidangan melalui proses. Sidang pertama, sidang kedua. Dan proses non-litigasi itu diselesaikan di luar persidangan, di luar pengadilan. Mengapa mereka menyelesaikan kasusnya di non-litigasi? Karena kalau di litigasi habis banyak pikiran mereka. Walaupun ada asas hukum tentang sidang berbiaya ringan, berbiaya murah, namun prakteknya teman-teman, kasus litigasi itu juga habis banyak. Kita seakan-akan beli kambing harga sapi di sini. Kasus litigasi itu, kasus hukum. Kalau kita masuk persidangan, baik itu pengadilan negeri, pengadilan agama, maka banyak orang gunakan itu adalah dengan konsep non-litigasi. Apa non-litigasi? Diselesaikan di luar persidangan. Entah melalui mediasi, kebanyakan melalui mediasi, melalui dengan musyawarah untuk bisa menyelesaikan. Kasus ini terjadi. Namun di sini adalah apabila kita gunakan non-litigasi, capek teman-teman. Udah selesai. Non litigasi nggak selesai. Karena kenapa? Orang itu nggak mau, pada dasarnya tidak mau tuh kalah. Setiap orang ingin menang. Maka dengan mediasi itu bisa 30-40 pembagiannya, bisa 40-60. Namun di sini adalah seringkali kalau kita sebagai interpretasi hukum, baik itu melihat undang-undangnya di proses litigasi. Litigasi itu yang diselesaikan juga apa makna yang ada di luar dari persidangan. Atau sering dimaknai itu dengan konsep hukum progresif. Dengan makna hukum progresif. Hukum progresif itu dimaknai teman-teman jadi hukum atau aturan itu yang tidak ada bisa ditemukan di luar hukum. Itu yang dimaksud dengan hukum progresif teman-teman. Dicari suatu jawaban atas aturan tadi yang mana nilai-nilai yang ada di dalam aturan hukum itu yang dikembangkan. Seringkali di dalam makna itu dengan konsep hukum progresif. Positivisme hukum tetap jalan, tapi kemudian dimasukkan nilai-nilai di luar hukum. Nilai-nilai di luar hukum, nilai dan moral itu. Dengan sebutan itu adalah hukum progresif, teman-teman. Untuk apa ada legal positivisme? Untuk apa ada legal positivisme, teman-teman? Legal positivisme itu terjadi agar memberikan kesan hukum, memberikan kepastian. Seperti kita bicara kemarin itu positivisme hukum, memberikan kepastian hukum, memberikan pemaknaan hukum yang tidak lebar daripada itu. Namun kalau itu berprofesi sebagai
hakim ataupun pengacara kita bisa mengambil nilai-nilai yang di luar hukum di situ. Namun kebanyakan hal tersebut jadi nilai yang sangat kecil sekali. Contohnya kasus kemarin, kasusnya gugatan Prabowo Subianto, pengacara Bambang Wijayanto dengan Denny Indrayana yang gugat masalah hasil Pilpres kemarin. Denny Indrayana sebagai kuasa hukum dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno melihat bahwasanya Bapak Ma'ruf Amin sebagai kiai dia masih menjabat komisaris dan itu tidak boleh diaturannya. Dia harus lepas. Maka kemudian petitumnya, kan kita dalam surat gugatan itu ada namanya identitas para pihak, kemudian posita, apa dasar gugatannya, posita itu, ketiga itu petitum. Dasar gugatan teman-teman ya. Surat gugatan dari apa aja teman-teman? Identitas para pihak, kemudian posita, dasar gugatan, ketiga petitum. Petitum yang diminta oleh Bambang Wijayanto dan Denny Indrayana ingin agar Kiai Ma'ruf Amin dibatalkan sebagai wakil presiden, seperti itu. Dan ingin membatalkan. Dan ternyata oleh pihak Majelis Hakim MK waktu itu juga petitum, tuntutan yang diminta oleh Bambang Wijayanto sama Denny Indrayana sebagai kuasa hukum dari Prabowo Subianto dibatalkan karena tidak sesuai aturan gitu, tidak sesuai aturan. Maka seringkali hakim melihat dari interpretasi itu, pemanaan undang-undang adalah pemanaan pasal-pasal tadi dan penerapannya tidak bisa melebihi. Maka hakim bisa diskresi sebenarnya. Teman-teman sebagai orang hukum, apa diskresi itu? Diskresi yakni mengambil kebijakan di luar dari aturan hukum, itu namanya diskresi teman-teman. Namun hakim akan berikan diskresi apabila itu diperlukan. Kalau tidak diperlukan, hakim akan sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah diputuskan sebelumnya teman-teman. Itu. Jadi diskresi atau first ermessen itu tidak hanya berlaku bagi eksekutif, tapi diskresi juga berlaku bagi hakim sebagai penemu hukum. Dan kemudian pengacara, kita sebagai pengacara atau jaksa bisa melihat posisi kita, bagaimana kita bisa memberikan interpretasi atas aturan hukum yang terjadi. Bentar teman-teman, saya mau jawab terlebih dahulu kalau ada pertanyaannya. Halo Mas Hayumi, Mas Suberi, selamat datang. Wasil doang _ apakah tidak bertentangan dengan undang-undang pasal 1 ayat 3 apabila kita mengambil jalan menyelesaikan masalah di luar pengadilan? Jawab nanti aja Bapak. Oh ya, Mas Wasil, nanti saya jawab dulu. Saya terangkan dulu Mas Wasil, nanti saya jawab pertanyaan Mas Wasil. Berikan saya waktu teman-teman untuk jelaskan terlebih dahulu ya. Maka kemudian interpretasi itu teman-teman, interpretasi dalam hasil undang-undang itu ada beberapa cara. Pertama, ada beberapa metode. Kalau kita bicara interpretasi kan perlu cara, perlu metode teman-teman. Perlu metode. Secara global kita kan bicara masalah kemudian ada 3 kajian filsafat. Kalau kita bicara hukuman ada 3. Hukuman ada 3. Pertama itu dogmatik hukum, dogmatik hukum. Kedua adalah teori hukumnya atau asas hukum. Ketiganya paling tinggi itulah filsafat hukum. Paling tinggi filsafat hukum. Kedua itu adalah teori hukum atau asas hukum. Ketiga adalah dogmatik hukum. Dogmatik itu adalah norma hukum, teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. Hukum dibagi menjadi 3, teman-teman, Mas Wasil. Ada filsafat hukum yang paling tinggi, filosofi adanya aturan tadi. Kedua adalah asas hukum, teorinya. Ketiga, yang paling bawah adalah dogmatik. Apa dogmatik, Mas Wasil? Dogmatik adalah norma peraturan-peraturan yang dilaksanakan. Maka kalau kita bicara filsafat hukum dalam penerapan hukum teman-teman, dalam bidang ontologis atau makna itu, maka ada 3 kajian yang harus menjadi kita pahami. Pertama adalah ontologi atau makna hukumnya. Kedua adalah epistemologis, metodenya. Ontologi itu makna, epistemologis itu adalah metodenya. Ketiga adalah aksiologisnya, moral. Dalam filsafat hukum ada 3. Ontologis, makna aturan tadi itu. Epistemologis, metode hukum tadi. Aksiologis, yakni makna hukum tadi, teman-teman. Ada 3 bagian tadi itu, ada 3 bagian aturan hukum itu. Dalam teori filsafat hukum.
seorang dokter S3 yang dilihat itu adalah S1 kita bicara norma, dogma. S1 kita bicara norma. Maka skripsi teman-teman seringkali apa dikatakan norma undang-undang dijalankan adalah seperti itu. Maka teman-teman kalau S2 kita bicara teoritis. Kalau S3 kayak Pak Martoya kemarin itu bicara adalah filosofis. Filosofis, paham teman-teman di sini. Itu adalah tataran hukumnya. Kalau S1 itu adalah dogmatik hukumnya, normanya. Kedua, kalau S2 itu adalah bicara teoritis hukumnya, teori, apa yang dikatakan teori. Kalau S3 kita bicara filsafat. Filsafat. Nah, filsafat dibagi menjadi 3. Ontologis, makna, kemudian epistemologis, metode. Yang ketiga, kemudian itu yang disebut dengan apa teman-teman? Aksiologis, moralnya. Moral-moralnya yang disampaikan. Karena kan undang-undang tidak hanya bicara tentang, nggak bicara cuma pasal-pasal atau yang tertulis, naskah-naskah. Tapi di undang-undang itu juga menjelaskan tentang moral, ajaran moral, walaupun tidak terus saja ajaran moral, agar orang itu tidak melakukan perbuatannya lagi di situ teman-teman. Itu adalah konsep filsafat. Maka kemudian di dalam kita menginterpretasi hukum ada dua pertama teman-teman. Ada dua cara kita untuk menafsirkan hukum di sini. Pertama adalah metode konservatif yang dimana adalah a backward looking, metode konservatif. Yang kedua adalah metode kreativitas atau a forward looking. Jadi dalam menafsiri atau metode interpretasi hukum, kita kan dalam menafsiri perlu metode, perlu cara teman-teman, perlu bagaimana caranya, metode namanya, atau konsepnya secara epistemologis. Ada dua. Pertama dengan a backward looking metode konservatif. Kedua yakni dengan sebutan a forward looking atau metode kreativitas di sini. Apa dua hal tersebut? Ini saya terangkan teman-teman. Apa yang dimaksud a backward looking sama a forward looking. Pertama adalah kalau kita bicara konservatif, yang disebut dengan a backward looking conservation itu interpretasi yang lebih menekankan pada referensi kejadian maupun kasus-kasus terdahulu di sini. A backward looking itu melihat bagaimana kasus-kasus terdahulu itu bisa diselesaikan. Bagaimana kasus-kasus yang sama, kalau kita bilang itu adalah dengan sebutan jurisprudensi. Cara menafsir dengan konsep jurisprudensi, bagaimana kasus-kasus terdahulu bisa diselesaikan teman-teman. Itulah konsep yang pertama. Maka hakim ataupun pengacara ataupun dia itu jaksa akan melihat kasus-kasus yang sama dengan saat ini dia hadapi, a backward looking atau konservatif maknanya di situ. Konservatif itu cara metode menafsiri ataupun yang dimana dengan interpretasi hukum teman-teman. Backward looking di sini. Baik itu civil law ataupun common law. Baik civil law atau common law teman-teman. Pada interpretasi ini, lebih menekankan pada interpretasi yang mencari dan mengasumsikan adanya makna original yang ada dalam konsep atau kata terlon dalam hukum tersebut di sini. Maknanya apa teman-teman? Dalam kita a backward looking tadi itu, dalam metode interpretasi hukum, dia menekankan bagaimana metode atau menafsiri pasal atau menafsiri juga undang-undang yang terjadi ataupun kasus yang terdahulu. Kemudian disesuaikan teman-teman, disesuaikan dengan kasus yang ini dihadapi. Maka a backward looking ini tidak memiliki kebebasan mutlak untuk berpendapat lebih. Hakim berpatokan pada jurisprudensi. Hakim berpatokan pada aturan hukum yang sudah dilaksanakan pada putusan hakim terdahulu. Maka di dalam konsep metode interpretasi backward looking atau metode konservatif, hakim tidak memiliki kebebasan penuh untuk menafsiri pasal-pasal. Karena hakim berpatokan kepada putusan hakim yang terdahulu atau kasus terdahulu, teman-teman. Dan itu dilaksanakan oleh hakim. Hari ini hakim saat memutuskan lihatnya di mana jurisprudensi Mahkamah Agung. Putusan hakim yang terdahulu. Kenapa ada jurisprudensi hakim terdahulu? Untuk memudahkan hakim dalam memutuskan suatu masalah.
Pak Basuki, saya nggak mau jadi hakim. Tidak masalah teman-teman. Nah teman-teman walaupun nggak mau jadi hakim, teman-teman yang terpenting memahami masalah ini agar kenapa teman-teman bisa menjadi fondasi teman-teman untuk berpikir secara nalar dan juga menggunakan logika hukum yang baik di sini. Hakim akan gunakan jurisprudensi putusan hakim terdahulu. Dia tidak akan menginterpretasi yang lebih daripada itu. Itu cara pertama teman-teman. Sistem ini berpengaruh pada civil law system dan common law system pun menggunakan seperti ini. Akan dilihat adalah kasus yang terdahulu di sini. Al-hukum teman-teman, al-hukum akan gunakan ini agar kenapa? Ahli hukum dan orang hukum itu bisa mengikat suatu aturan tadi tidak melebihi dari apa yang dia gunakan, apa yang dia pahami. Jadi tidak melebihi dari apa yang dikatakan dia pahami, maka dia lihatnya dari mana, Mas Fasil? Lihatnya dia itu adalah dari putusan atau kasus yang terdahulu sudah ada. Di Indonesia dia menggunakan dan sebutan jurisprudensi, putusan hakim yang terdahulu. Kedua adalah forward-looking creativity, forward-looking creativity atau teori kreativitas, atau yang sering kita sebut dengan sebutan adalah hukum progresif. Apa itu metode yang kedua? Kalau yang pertama adalah backward-looking, yang kedua dengan sebutan adalah forward-looking atau teori kreativitas, atau yang disebut dengan sebutan hukum progresif di sini. Apa itu hukum progresif, teman-teman? Pada interpretasi ini lebih menekan pada pencarian ide atau gagasan baru yang sesuai dengan keadaan sekarang, tanpa melihat atau mencari makna original dari konsep hukum tersebut. Maka hakim atau ahli hukum mencari penemuan baru, mencari ide kreativitas baru agar bisa menemukan suatu putusan yang adil, di sini. Contohnya apa? Contohnya adalah Hakim Agung Artijo Alkostar. Dia orang Situbondo, teman-teman. Jadi kalau di sini Anda yang dengarkan saya, dia orang Situbondo, teman-teman jangan berkecil hati karena banyak orang besar yang lahir di Situbondo. Termasuk ada namanya Hakim Agung namanya Artijo Alkostar. Artijo Alkostar, teman-teman, adalah seorang dosen di Universitas Islam Indonesia dan dia kemudian terpilih sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung dan sebagai hakim di Peradilan Tindak Pidana Korupsi. Dia ternyata orang asli Situbondo, Asem Bagus, teman-teman. Pak Basuki kok tahu? Iya, karena ponakannya Pak Artijo Alkostar teman saya di Bapas, Badan Pemasyarakatan. Kalau lapas itu untuk kan ada dua, ada lapas, ada Bapas. Ponaknya Pak Artijo teman saya. Kalau lapas itu untuk narapidana, sedangkan Bapas, Badan Pemasyarakatan untuk barang-barang sitaan, barang-barang curian itu. Kalau orang-orang korupsi kan banyak, teman-teman, kan barangnya ada mobil, ada barang-barang berharga, itu tidak disimpan di lapas, tidak disimpan di kejaksaan, tapi disimpan di Bapas. Teman saya, dia itu disimpan di Bapas, teman-teman. Dia tugasnya di Bapas, Badan Pemasyarakatan, selama 5 tahun. Dia kemudian sekolah, dia pemutihan di Kanwil Menkumham Jawa Timur. Setelah pemutihan, teman-teman, kita bisa pindah dari Bapas dia ke Kanwil Menkumham Jawa Timur selama setahun. Hari ini dia sekolah pendidikan. Setelah pendidikan, hari ini dia orang penting di imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Uangnya banyak, teman-teman. Uangnya banyak sekali. Maknanya apa, teman-teman? Teman-teman jangan cuma berpatok pengacara, jaksa. Ada rezeki lain yang cukup besar. Ada di lapas, ada di Bapas, ada di imigrasi. Mungkin teman-teman kalau bicara Menkumham mungkin cuma lapas, cuma imigrasi, cuma itu mungkin. Padahal di Menkumham banyak, ada bagian perundang-undangan, ada bagian Yankum, bantuan hukum, ada bagian lapas, ada bagian imigrasi, teman-teman. Maka teman-teman kalau dapat ini ya, rezeki ini, teman-teman bisa di imigrasi, itu teman-teman cari makan tidak akan kesulitan. Apa yang menjadi poin penting pelajaran ini, teman-teman? Teman saya itu yang ponakan Pak Artijo Alkostar ini, teman-teman. Dia di Bapas, pemutihan di Bapas dia 4 tahun, 5 tahun. Dia kemudian pemutihan di Kanwil Menkumham. Dia sekolah lagi kemudian di bagian pendidikan Menkumham. Hari ini kemudian setelah lulus itu dia jadi orang penting, teman-teman. Orang Situbondo juga. Dia jadi orang penting di
pimpinannya di imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Orang Situbondo ini. Banyak juga orang Bondowoso juga. Ternyata banyak orang-orang penting di Bondowoso, Situbondo itu, Jember jadi orang penting di Jakarta loh. Jadi teman-teman kalau di sini rumahnya desa, jangan berkecil hati. Teman-teman punya peluang di situ. Yang penting harus rajin belajar. Jangan males, rajin belajar. Mas Sobri Jamil harus rajin Mas Sobri. Insya Allah itu. Nah, di situ kemudian pelajarannya adalah Pak Artijo Alkostar. Kembali pada Pak Artijo Alkostar. Beliau ini Pak Artijo Alkostar sebagai dosen, kemudian sebagai hakim Mahkamah Agung. Hakim Agung di sini, beliau sebagai penemu hukum di sini. Apa yang menemu hukumnya? Jadi seorang terpidana korupsi kan dia tidak ada, sebagai kita tahu ada namanya extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa kayak apa aja? Membunuh, narkoba, korupsi. Tapi orang korupsi tidak jera. Maka Pak Artijo Alkostar seringkali kalau dia itu kasasi, Pak Artijo Alkostar tidak memberi hukuman pengurangan, tapi semakin ditambahi itu agar memberikan efek jerah. Termasuk kasusnya Anas Urbaningrum, itu kan Pak Artijo Alkostar. Anas Urbaningrum kemudian tidak diberikan hak pilih, hak memilih, dan hak dipilih selama dia keluar dari penjara. Itu adalah penemuan hukum, teman-teman. Ternyata seseorang korupsi itu karena dia itu mempunyai jabatan. Maka bagaimana untuk mengurangi jabatan, teman-teman? Maka dia tidak bisa menjabati legislatif ataupun eksekutif. Dengan cara apa? Dia tidak punya hak dipilih, dan hak memilihnya dicabut selama dia itu melaksanakan putusan hakim ataupun setelah keluar dari pengadilan. Itu termasuk adalah dengan konsep looking forward, atau yang disebut adalah teori kreativitas dalam memaknai metode interpretasi hukum, atau sering dimaknai dengan ucapan hukum progresif. Pak Basuki di aturannya undang-undang nggak ada tuh mencabut hak pilih dan dipilih, memang nggak ada. Itu adalah makna dari metode kreativitas dari hakim, teman-teman. Metode interpretasi hukumnya. Kalau metode pertama adalah metode backward looking, dilihatnya adalah putusan hakim terdahulu. Metode kedua yakni dengan cara teori kreativitas, dengan cara looking forward. Looking forward apa? Mencari nilai-nilai atau aturan yang ada, yang mana aturan tadi itu tidak ada di hukum, atau pencarian ide baru atau gagasan baru untuk memberikan keadilan. Itu yang disebut adalah looking forward di sini, teman-teman. Hakim bisa menerapkan seperti itu boleh Pak, teman-teman. Boleh di sini. Itu cara menggunakan looking forward, tapi tidak banyak. Tidak banyak hakim yang gunakan metode ini, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini depan saya menjadi hakim bisa gunakan metode ini. Jadi karena kalau teman-teman mau jadi hakim, jadi jaksa, jadi pengacara, jadi dosen, harus disiapkan dari sekarang. Cita-cita teman-teman jadi polisi, entah jadi menteri, entah jadi anggota DPRD, harus disiapkan dari sekarang. Ataupun menikahi seseorang, harus didoakan dari sekarang, teman-teman. Karena doa itu suatu anak panah yang apabila teman-teman siapkan dari sekarang, itu akan ijabah dengan berjalannya waktu, teman-teman. Oke ya, itu dulu, teman-teman. Hakim, baik itu hakim di bawah Mahkamah Agung atau hakim konstitusi, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Harus menggali, menemukan nilai-nilai keadilan di masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara looking forward, dengan cara melihat keadilan tadi itu. Caranya yakni dengan cara menggali, teman-teman, mencari ide-ide, mencari gagasan baru untuk memberikan efek jerah tadi. Termasuk yang digunakan dengan cara Pak Artijo Alkostar ini, seorang hakim agung yang memberikan bukan hukuman mati, tapi hukuman hak dicabut, hak dipilih, dan hak memilihnya. Anas Urbaningrum itu kan kena seperti itu. Susah loh, teman-teman, nggak mudah loh. Dicabut hak pilih dan dipilihnya itu nggak susah. Teori kreativitas sering disebut dengan hukum progresif. Maka kemudian dia memang itu mengesampingkan putusan hakim terdahulu, dan itu dibolehkan, teman-teman. Namun tetap harus punya pedoman. Teori kreativitas itu boleh, tapi harus tetap berpedoman, teman-teman. Berpedoman pada apa? Pertama, menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dengan tepat dan benar, sesuai dengan prinsip dan asas hukum. Jadi dia manakala menggunakan teori kreativitas, dia tetap harus berpedoman pada aturan hukum, pada peraturan perundang-undangan. Tidak boleh lepas daripada itu, teman-teman. Kedua, yakni menafsirkan hukum dengan secara cepat,
melalui cara penafsiran hukum atau legal reasoning yang dibenarkan dan mengutarakan prinsip keadilan. Yang kemudian dia itu kalau menafsiri undang-undang atau pasal dan dalam teori kreativitas itu teman-teman, dia dalam menggunakan legal reasoning harus menggunakan aturan hukum atau asas hukum penafsiran yang tujuannya adalah untuk memberi keadilan. Maka putusan yang digunakan Pak Artijo Alkostar karena konsepnya keadilan bagi masyarakat, pikiran Pak Artijo Alkostar waktu itu adalah seseorang yang mencuri, seseorang yang korupsi, dia itu karena jabatannya. Kok bisa punya jabatannya? Karena dia itu dipilih sebagai anggota DPR, dia dipilih sebagai eksekutif, maka dia kemudian melakukan korupsi. Maka apa Artijo Alkostar untuk memberikan keadilan masyarakat, hak memilih dan hak dipilihnya dicabut. Hak memilih dan hak dipilihnya dicabut di sini. Itu salah satu contoh konsep legal reasoning, teman-teman, atau alasan untuk memperoleh keadilan di sini. Dalam konsepnya hukum progresif. Ketiga yakni adalah kebebasan untuk mencari menemukan hukum melalui doktrin ilmu hukum, hukum adat, keputusan pengadilan, mempertimbangkan nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan, dan kelaziman. Jadi dalam konsep kita, hakim memberi kebebasan untuk mencarikan suatu keadilan tadi itu dalam teori kreativitas ya, atau yang disebut dengan forward looking itu, tapi punya dasar hukum. Dan asas hukum baik itu doktrin ilmu hukum, hukum adat, moral, agama, budaya, itu sebagai fondasinya dia untuk menggunakan forward looking atau dia untuk bisa menafsiri suatu aturan dengan teori kreativitas, teman-teman. Yang sering disebut dengan sebutan hukum progresif. Jadi tidak serta-merta hukum progresif bisa berjalan, tidak, tapi harus ada yang dilihat itu adalah apa, teman-teman? Yang dilihat tetap itu adalah aturan hukum yang berkembang di masyarakat waktu itu di sini. Itu teman-teman, ada teori konservatif dan teori kreativitas, teman-teman, di sini itu yang menjadi poin penting yang bisa saya terangkan di sini untuk bisa memahami tentang general model teori baik forward looking dan backward looking atau teori kreativitas. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, kami silahkan. Saya jawab dari Mas Wasil doang. Apakah tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945? Memang di Undang-Undang 1945 Mas Wasil pasal 1 ayat 3, Indonesia negara hukum. Maka sesuai semua hal harus diselesaikan oleh proses pengadilan di sini. Namun Mas Wasil jangan lupa, di Pancasila pun kita ada namanya sila keempat, yakni musyawarah untuk mufakat. Jadi konsepnya di Indonesia itu ada nilai-nilai yang mana kasus hukum itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat atau negosiasi atau sering disebut itu dengan sebutan mediasi di dalam persidangan. Sedangkan kalau kita bicara ekonomi namanya arbitrase, itu diperbolehkan, Mas Wasil. Itu konsep untuk menemukan keadilan, menemukan win-win solution, Mas Wasil, itu diperbolehkan di sini. Contoh, Mas Wasil mungkin tidak sengaja tabrakan di situ. Mas Wasil nabrak orang. Mas Wasil menyelesaikan melalui persidangan atau melalui polisi atau mediasi. Banyak gunakan mediasi, Mas Wasil. Mas Wasil ngasih sesuatu pada keluarganya, ucap minta maaf. Kan banyak kasus kecelakaan ringan ya. Kecelakaan ringan itu diselesaikan bukan di dalam persidangan, tapi diselesaikan di luar persidangan, Mas Wasil. Mas Wasil pernah nemukan? Teman-teman pernah nemukan kasus tersebut? Banyak di sini. Diselesaikan kasusnya itu baik pidana ringan ya, diselesaikan dengan cara kayak kecelakaan di jalan. Kita nggak berharap itu ada ya, tapi banyak hal tersebut diselesaikan di luar persidangan, teman-teman. Itu Mas Wasil ya. Maka ya Mas Wasil itu boleh, Mas Wasil, untuk diselesaikan di luar persidangan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu. Tadi saya cek dulu ya. In 8004 coba saya cek. In 8004 bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Inas Razika. Halo Inas, apa kabar? Saya pernah di kelas Inas ini. Saya bertanya, bagaimana cara seorang penasihat sidang pengadilan untuk menemukan seorang pelaku kejahatan supaya mengaku, karena
Saya kurang memahami, mohon penjelasannya Bapak. Makasih. Ada ilmunya Inas. Ada ilmunya Inas. Jadi kita itu kalau kita bisa dalam teori pidana itu Inas, teori pidana itu orang itu agar mau mengakui kesalahannya banyak cara. Seorang mungkin dia mencuri, tapi dia tidak ngaku mencuri. Kalau polisi Inas banyak cara Inas. Bisa bertanya, pukuli dulu. Ya, kalau nggak mau mengaku pukuli dulu, kemudian diajak makan, ya kemudian salah ucap dalam pidana Inas ya. Kan banyak orang itu nggak mau mengakui. Dalam pidana seringkali orang tetap pidana korupsi dia tidak mengakui Inas, tapi yang mengakui siapa Inas? Bukti-bukti, saksi-saksi. Maka kalau ada bukti, ada saksi, dia tidak bisa mengelak Inas. Dalam perdata pun Inas pun sama. Seorang mungkin kasus pemukulan, kasus kayak perceraian pemukulan, laki-laki tidak akan mengakui dia pernah mukul. Tapi harus diakui teman-teman laki-laki semua yang ada di depan saya semua ini adalah perempuan tuh ahli sejarah. Perempuan tuh banyak ingatnya teman-teman daripada laki-laki. Laki-laki gampang lupa, perempuan tuh gampang ingat loh. Termasuk teman-teman mungkin udah punya pacaran teman-teman udah pacaran mungkin atau sudah nikah. Waktu pertama kali nembak, ngajak nikah atau ngajak menjalin hubungan serius tuh tanggal berapa, kapan, di mana itu laki-laki lupa. Perempuan tuh ingat teman-teman. Itu saya temukan. Perempuan tuh ingat detail sekali di mana, jam berapa, ingat teman-teman. Termasuk yang dekati, termasuk waktu itu ngucapan apa, cinta bagaimana tuh laki-laki lupa. Perempuan tuh ingat sekali, detail sekali. Apa yang diucapkan tuh perempuan tuh ahli sejarah teman-teman. Nah, maka kemudian kalau teman-teman itu bohong, perempuan insya Allah ingat sekali. Karena itu yang saya temukan waktu kami di pengadilan gitu. Maka kemudian yang kita perdata itu, ternyata Inas, waktu seorang menjalankan suatu aturan hukum, walaupun dia di proses persidangan tidak mengaku, tapi ada bukti-bukti. Ada saksi-saksi. Setelah ada saksi-saksi, ada orang yang melihat langsung saksi itu. Saksi itu apa Inas? Orang yang melihat langsung, merasakan langsung, dan juga mendengar langsung, itu adalah saksi. Tapi kemudian ditambah ada bukti foto, ada bukti tulisan, ada bukti percakapan. Itu merupakan apa Inas? Merupakan bagian dari seseorang tersebut agar mengakui kejahatannya Inas. Maka hukum itu yang mengatur kemudian. Kalau semua ada bukti-bukti Inas, ada bukti-bukti konkret yang jelas, mana mungkin dia akan berbohong Inas? Kan tidak Inas. Berdasar dari mana Inas? Aturan hukum tadi Inas. Maka saya rasa adalah kebenaran akan dilihat dengan bukti-bukti yang muncul di dalam persidangan Inas. Baik itu perdata, pidana, ataupun perkara pidana militer, ataupun korupsi Inas. Itu adalah bukti-bukti konkret yang muncul di dalam persidangan Inas. Bukan pendapat masyarakat, tapi bukti-bukti di dalam persidangan Inas. Caranya bagaimana Pak seorang penasihat hukum ataupun pengacara ataupun hakim? Dia akan bertanya dan kemudian disandingkan dengan bukti-bukti saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan di situ. Untuk seorang pengacara atau advokat untuk menganalisa sebuah pelaku, hati-hati ya. Kalau teman-teman berprofesi sebagai pengacara, musuh pengacara, ini curhatan saya. Musuh pengacara itu bukan sesama pengacara. Musuh pengacara adalah klien yang membayar kamu semua. Musuh pengacara bukan sesama pengacara, tapi klien teman-teman. Kok bisa seperti itu gitu? Karena banyak klien itu juga mereka cuma cari info kemudian dijalankan sendiri, dan banyak juga klien itu tidak jujur. Kok bisa tidak jujur? Karena dia menutupi sesuatu agar dia dibenarkan gitu. Maka adalah cara terbaik itu adalah banyak hari ini pengacara Kolopaking, pengacaranya Pinangki, ditangkap oleh KPK juga. Dan kemudian pengacara siapa teman-teman ditangkap KPK itu pengacaranya itu loh, kasus yang lawan KPK waktu itu loh, lupa saya. Itu juga dihukum. Maksudnya apa teman-teman? Kalau teman-teman berprofesi sebagai pengacara, sebagai ahli hukum ataupun konsultan hukum, ikuti pengacara W. Jangan ikuti apa maunya klien. Tapi klien harus ikuti apa kata pengacara. Bukan kita ngikuti kata klien, teman-teman.
Karena musuh pengacara atau musuh Anda sebagai konsultan hukum bukan sesama orang hukum, tapi adalah klien Anda. Karena klien bisa jadi tidak jujur di situ. Pak Basuki pernah di sini teman-teman. Pernah ngalami di situ. Kok bisa di situ? Kok bisa seperti itu? Karena itulah setiap orang itu tidak mau rugi pada dasarnya. Setiap orang ingin berjalan sendiri dan setiap orang tidak gampang percaya pada orang lain. Apalagi dia orang kaya, dia tidak mau kekurangan uang sama sekali. Malah enak itu orang yang biasa-biasa. Dia tuh kalau bodoh itu teman-teman, kalau orang itu nggak begitu pintar, dia akan manut loh. Kalau orang terlalu pintar kadang-kala dia tergantung ya. Kalau orang terlalu pintar kadang-kala itu dia mau jalan sendiri gitu. Dia mau jalan sendiri. Tapi ini perspektif teman-teman. Ini perspektif. Maka kemudian untuk mengasah suatu kasus pengacara itu adalah dengan cara berhati-hati. Menganalisis kasusnya itu dengarkan, tulis Inas. Dalam suatu perkara tulis Inas. Tulis. Jadi dengan kita menulis kita bisa menganalisis ini akan kemana, ini kemana. Itu ada kekuatannya di situ, Inas. Madura, Bapak. Mas Wasil dong Madura. Mas Sobri, siap Bapak. Makasih. Ada pertanyaan lagi teman-teman. Aiza Sita. Ridho Ilahi. Mas Ridho. Assalamualaikum Muhammad Mukhlis. Oh, Mas Mukhlis. 218. Mau bertanya, bila dihubungkan dengan peran dan fungsi hakim, apakah hakim dapat mengisi kekosongan hukum dan masalah hukum dan atau bisa Mas Rito. Jadi Mas Rito saya jawab pertanyaan jenengan bisa. Jadi hakim punya dua interpretasi ya. Ada backward looking, arti konservatif, dia melihatnya adalah putusan hakim sebelumnya. Kalau putusan hakim sebelumnya tidak ada, dia bisa menggunakan looking forward. Looking forward adalah teori kreativitas. Teori kreativitas Mas Mukhlis itu, Mas Mukhlis dia bisa sebagai penemu hukum. Penemu hukum apabila dirasa hal tersebut tidak sesuai keadilan. Atau disebut dengan teori hukum progresif. Tapi tetap harus sesuai dengan cara-cara. Teori kreativitas itu boleh, tapi harus sesuai prosedur. Pertama, harus menemukan keadilan. Yang kedua, harus sesuai dengan aturan hukum. Yang ketiga adalah harus menggali nilai-nilai agama, nilai moral, nilai-nilai yang hidup di masyarakat Mukhlis. Itu boleh. Maka hakim sebagai penemu hukum. Di Indonesia walaupun kita civil law system, namun kita juga bisa sebagai common law system. Karena prakteknya juga hakim-hakim sebagai penemu hukum kayak yang saya ceritakan Pak Artijo Alkostar. Itu semua ada ilmunya dan itu boleh teman-teman. Dan itu boleh. Tapi harus sesuai aturan Mas Mukhlis. Kan tidak serta-merta orang itu langsung menafsirkan sesuatu tanpa ada cara-caranya Mukhlis. Maka kemudian ada teknik, ada cara Mukhlis untuk kita bisa menemukan suatu aturan tadi Mas Mukhlis. Contoh Mukhlis sebagai hakim kasus contoh pemerkosaan terhadap laki-laki mungkin. Kan di aturan yang perkosa itu adalah perempuan bukan laki-laki. Sorry, yang kasus pemerkosaan tuh laki-laki memperkosa perempuan. Betul nggak teman-teman? Perkosaan itu adalah laki-laki yang memperkosa perempuan. Betul nggak logika saya? Tapi apakah ada perempuan memperkosa laki-laki? Bisa jadi ada, karena perubahan zaman. Dan prakteknya memang ada. Gimana hakim menentukan seperti itu? Ayo. Kan teman harus digali itu, harus digali. Kemudian kasus-kasus yang kira-kira itu kita aneh seperti LGBT, lesbi, bisexual, transgender, kan itu hak asasi manusia. Jadi orang lesbi itu. Tapi kemudian hakim menemukan itu memang itu hak asasi manusia. Permohonan boleh. Tapi logikanya kan adalah seperti ini. Kita ada norma agama Mas Mukhlis. Yang itu harus dikembangkan di Indonesia. Ada aturan. Maka Mas Mukhlis adalah hakim bisa sebagai penemu hukum. Apabila normanya tidak ada gitu. Tapi manakala hakim itu sebagai menggunakan teori kreativitas atau hukum progresif, tetap harus ada aturan-aturan agar kenapa? Agar mencapai keadilan Mas Mukhlis. Maka boleh hakim seperti itu. Tapi prakteknya Mas Mukhlis adalah tidak banyak. Tidak banyak Mas Mukhlis karena teori kreativitas itu juga rawan Mas Mukhlis. Rawan apa namanya rawan? Kalau tidak sesuai aturan, dia kan juga bisa kena hukuman Mas Mukhlis. Jadi tidak banyak hakim yang menggunakan seperti ini, itu Mas Mukhlis ya. Mas Mukhlis bisa kalau ada feedback saya tunggu Mas Mukhlis. Assalamualaikum, saya Sylvia Yulianti. Halo Sylvia, apa kabar? Mau bertanya mengenai hakim mencari keadilan dalam hal moral itu maksudnya bagaimana Pak? Jadi hakim melihat hal moral tadi itu
memang aneh ya, dalam teori civil law system tuh moral tuh dalam positivisme hukum, moral itu nggak masuk. Moral itu nggak masuk, Sylvia. Namun di sini adalah hakim menggilai nilai-nilai moral, manakala dalam teori kreativitas nilai-nilai moral itu adalah nilai yang berkembang di masyarakat untuk mencapai keadilan. Dalam hakim menafsiri suatu aturan, mungkin ada aturan yang di normalnya tidak ada, kan hakim harus sebagai penemu hukum, Sylvia Yulianti. Hakim sebagai penemu hukum, maka kemudian hakim menilai, pertama, aturannya bagaimana. Kedua, yakni adalah bagaimana hal tersebut bisa mencapai keadilan. Yang ketiga, hakim itu dalam memberikan kepastian hukum tadi itu, dalam menafsiri dan konsep teori kreativitas, hakim harus melihat moral yang ada di masyarakat di sini. Moralnya apa? Moral apa? Moral itu adalah moral-moral nilai-nilai yang ada di masyarakat. Moral-moral yang ada di masyarakat itu bukan sebagai patokan, tapi sebagai sebagai considerance. Itu sebagai pertimbangan. Pertimbangan itu moral di masyarakat, Sylvia. Nanti moral itu sebagai pertimbangan, bukan sebagai patokan, tapi pertimbangan. Mempertimbangkan nilai moral agar mencapai keadilan. Contohnya bagaimana? Yang saya ceritakan tadi itu masalah perempuan merkosa laki-laki itu kan aturan tidak ada, Sylvia. Tapi moral di masyarakat itu anak di bawah umur dan itu tidak boleh gitu loh. Ceritanya waktu itu di Bengkulu ada seorang guru SMA, dia itu kemudian usia 40-an dan dia punya murid SMA umur 16 tahun laki-laki, diajak ke rumahnya, dikasih minum obat stamina, obat perangsang, dan kemudian melakukan hubungan suami istri di situ. Mohon maaf, ini bahasa dewasa. Kalau kurang berkenan saya mohon maaf, karena ini kasus yang terjadi. Setelah itu apa yang terjadi, teman-teman? Yang dihukum kemudian adalah ibu tante-tante tadi. Karena nilai moral di masyarakat, Sylvia, hal tersebut tabu dan tidak boleh gitu loh. Dan perempuan tadi kena undang-undang perlindungan anak. Kasusnya apa? Pemerkosaan terhadap anak laki-laki tadi itu, suruh memaksa tadi, ibu-ibu tadi itu moral di masyarakat tidak boleh gitu loh. Ini kan ada moral, tapi itu moral tadi itu bukan sebagai patokan teman-teman Sylvia, tapi sebagai pedoman, Sylvia. Itu Sylvia yang bisa saya terangkan. Mungkin Sylvia punya feedback, mungkin ada jawaban saya kurang berkenan di hati Sylvia, mungkin ada pertanyaan, monggo Sylvia. Kelebihan ukhti dengan akhi, wah. Kalau cewek buktinya di screenshot, Pak. Oh iya. Terwakilkan, oke. Apakah diatur dalam undang-undang, Bapak, terkait upaya polisi dalam menginterogasi biar pelaku bisa ngaku, Bapak? Kadang ada yang sampai dipukul atau cabut kukunya, atau sampai dirotan gitu. Aturan hukum tidak ada, Mas Wasil. Mohon maaf, aturan hukum tidak ada. Tapi praktiknya ada. Aturan hukum tidak ada, Mas Wasil. Waktu interogasi aturan hukum tidak ada. Mas Wasil tahu nggak? Di lapas diapakan? Dipukuli. Saya banyak mahasiswa saya lapas, Mas. Mas Wasil, mahasiswa saya itu banyak pegawai lapas, sipir lapas, besar-besar, Mas Wasil. Betul ini mahasiswa saya. Insya Allah hadir insya Allah pagi hari ini. Mahasiswa di lapas. Hadir insya Allah di ini. Waktu datang ke lapas pertama kali diapakan, Mas Wasil? Dipukul, Mas Wasil. Blang gitu kan. Efek jerah, pidana, Mas Wasil. Tapi ada yang di dalam undang-undang itu sebenarnya untuk pemukulan tadi nggak boleh. Tapi ada banyak cara. Tidak cuma pukul, Mas Wasil. Tidak cuma pukul, Mas Wasil. Di undang-undang memang tidak diperbolehkan. Tapi kemudian orang dipukul, kalau orang bersalah, apa dia lapor, Mas Wasil? Nggak berani. Kasusnya itu, Mas Wasil, siapa itu? Yang YouTuber yang itu, Mas Wasil, apa namanya? Prank itu loh, prank sampah itu loh. Di lapas diapakan? Dipukuli loh. Dipukuli, teman-teman. Kolom komentar habis. Itu hasil ya. Banyak Bapak Kang Zair. Penjelasan Bapak. Oke. Teman-teman, waktu saya tinggal 15 detik lagi. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Saya cukupi dulu, teman-teman. Mas Hasil mungkin kalau kurang berkenan nanti bisa feedback langsung dengan saya. Makasih teman-teman. Saya mohon maaf.